Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, tahukah saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka.
Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kurang semangat saudara, boleh sekali lagi shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Kurang keras, apa kabarnya? Haleluya, bersama Yesus luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara. Sore hari ini kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 bersama-sama. 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita beri tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan lebih panjang lagi buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada di minggu kedua. Di awal tahun ini Tuhan, di bulan Januari. Terima kasih Bapak. Kalau kami sudah melewati tahun 2025 kemarin dengan penyertaan tangan Tuhan yang sempurna. Kami percaya tahun 2026 ini Tuhan Engkau juga terus menuntun kami mengakhiri tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang tahun 2026 ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Yes. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saudara sendiri katakan, semusim berlalu, mari terus umat Tuhan katakan, yes. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih lagi, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Oh Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, buat apa yang sudah kami lewati di tahun 2025. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena perkenanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, jemaat Tuhan saja. Lebih luas dari samudra, amin.
Sekali lagi bersama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa. Oh Tuhan, tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidup kami, Haleluya, haleluya. buat buat kasih setiamu. Oh ya namanya sih. Oh terima kasih Tuhan, Haleluya, bersyukur padamu. Engkau baik, sungguh baik Tuhan, sebab berlimpah kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami kagum Haleluya, hidup kami. Syara mana-mana mayasi. Yesus Tuhan, begitu dalamnya kasih-Mu, Terima kasih begitu lebarnya cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Syara mana-mana mayasi. Engkau baik. Untuk semua tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh berlimpah kasih-Mu.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis jemaat Tuhan saja katakan, aku ada hari ini. Tuhan Engkau baik. Yesus, yes. Seperti pelangi sehabis. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, aku ada hari ini. Yes. Yesus. Indahnya kasih Tuhan banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Amin. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Yes. Mari bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Banyaklah yang telah Kau buat. Oh Tuhan, kami bersyukur. Yes. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Sembah Kau Yesus. Mari lebih lagi, lebih lagi. Oh, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Amin. Sekali lagi. Oh, banyaklah yang telah Kau buat. Yesus, ku mau bersyukur. Oh, Tuhan, Dengan apa ku dapat membalas? Jesus.
sembahkan. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Kami sembah Kau seumur hidup kami. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, oh Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan, selamanya. Kau hebat. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Oh, kami percaya Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Jesus selamanya. Mari angkat tanganmu saudara. Ayo saudara sendiri. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepalamu saudara. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Mari angkat dua-dua tanganmu, katakan haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepalamu. Sorakan haleluya. Sebab Dia baik. Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus dahsyat. Haleluya. Yang percaya Dia
kuasa, sama-sama dengan keras katakan amin. Kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2025 kemarin. Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Bilang sama kanan kiri depan belakangmu, Tuhan Yesus emang paling baik. Gak ada yang seperti dia, amin. Haleluya. Dan saya percaya orang yang mengalami kebaikan Tuhan pasti penuh dengan sukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Sebab begitu banyak yang kau lakukan bagi kami Tuhan. Semua yang terbaik Engkau berikan bagi kami. Sama-sama. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Amin. Dan maksudku, Yes. hatiku, ya Tuhanku. Sekali lagi. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku, Ya Tuhanku, Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. sungguh tak ada waktu untuk berkasih. Yes, ajar dan mulialah namamu. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku. Oh, oh, perbuatan yang ajaib dan maksudku. Mari sama-sama katakan, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak ada waktu untuk berkasih. Yes. Ayo lebih lagi. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak ada waktu hitung berkat kasih. Yesus dahsyat. Ajaib dan mulialah namamu. Sekali lagi dengan bangga katakan, tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak ada waktu hitung berkat Sungguh kami tidak dapat hitung berkat kasih-Mu ya Tuhan. dan mulialah namamu. Yesus. Angkat dua-dua tanganmu yuk. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, Ya Tuhan, oh, oh, perbuatan yang ajaib. Saudara sendiri sambil angkat tanganmu. Banyaklah, yuk semuanya. Come on. Perbuatan yang ajaib. Oh, oh. Sekali lagi sama-sama. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudku. Ya Tuhan, Katakan bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Yang mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, lebih lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo umat Tuhan datang dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Ayo semua yang bersyukur sama-sama. Segala puji syukur, come on. hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak.
lebih lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yo, sama-sama. Sorak, mari yuk. Haleluya. Lagi ke kiri, yuk. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Ayo saudara sendiri yang bersyukur. Segala puji syukur. Amin. Sama-sama, yo nari yo. Soraklah, haleluya. Yo, soraklah, haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersuka buat setiap kebaikan-Mu yang melimpah atas kami Tuhan. Sebab tidak ada yang seperti Dia, amin saudara. Saudara sendiri ya, sambil tepuk tangan di atas kepala. Yo, sorak. Amin. Sekali lagi ya, sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tos minimal 5 orang saudara. Keluar dari bangkumu bilang Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, Tuhan Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan ke Yesus Tuhan. kehadiran-Mu Tuhan. Apapun keberadaan kami hari ini Tuhan, yang kami tahu penyertaan-Mu terus ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, oh Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
Allah Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia Bapa. Tuhan, kami berkumpul di tempat ini agar memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, berikanlah kami penuh dengan Roh Kudus agar selalu bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin menemukan kehendak Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan, berikanlah kami telinga dan mata yang bisa mendengar dan melihat rencana Tuhan, agar bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini bukan sendiri ya. Saya selalu sendiri ikut ya ibadah ini, tetapi hari ini khususnya ya bersama dengan ibu saya. Ya, ibu saya datang dari Korea ya. Dan istri saya. Ya. 잠깐 일어나. 예. 일어나 잠깐. 예. 저희 어머님이시고요. 예. sekarang 우리 ibadah di kota Hwasong. Ya, dulunya tim misi Koreanya pengunjungi kota Ansannya sangat dekatnya. Ya, terima kasih. Ya, 앉으시고요. Jadi hari ini saya sangat senang sekali ya. Tema hari ini perhatian Tuhan ya. Teks hari ini Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca bersama 1 sampai 7 secara bergantian ya. Saya dulu, nanti cuma sekalian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Ayat kedua, cuma sekalian. Maka katanya, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. 4. Kita pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Ayat 6 ya. Bersama-sama, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga kalau satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Injil Lukas pasal 15 mungkin merupakan salah satu bagian Alkitab yang sering kita dengar dalam kehidupan iman. Cerita perumpamaan domba yang hilang, tiram yang hilang, dan anak yang hilang. Khususnya cerita anak yang hilang mengharukan hati kita semua. Cerita ini menggambarkan kasih Allah Bapa yang tak terbatas kepada kita dengan cara yang sangat dramatis ya. Secara khusus kita seringkali merasakan empati terhadap anak bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Katanya, aku juga pernah tersesat seperti itu, tapi aku diampuni oleh kasih ayahku. Kita semuanya sudah pernah mengalami seperti ini ya. Keharuan itu, sukacita itu sungguh luar biasa.
Tetapi jika kita mengalihkan pandangan sejenak dan melihat firman ini dari sudut pandang orang dunia yang tidak mengenal Allah, bagaimana jadinya? Mereka mungkin bertanya seperti ini. Ada 99 ekor domba. Mengapa satu ekor itu begitu pentingnya? Menurut sudut pandang duniawi, tindakan gembala itu tampaknya sangat bodoh dan tidak rasional. Dia meninggalkan 99 ekor domba yang patuh di padang gurun berbahaya. Bahkan harus menanggung risiko seperti singa, beruang atau jurang untuk mencari satu ekor domba yang tidak mengikuti gembala yang disebut domba bermasalah. Dari sudut pandang dunia yang menghitung untung rugi, semua usaha dan risiko yang diambil ini hanyalah tindakan bodoh dan pemborosannya. Namun demikian, gembala segera pergi untuk mencari domba yang hilang. Mengapa Yesus Kristus menceritakan perumpamaan yang di luar akal sehat ini kepada dua kelompok? Di dalam Injil Lukas pasal 5 muncul dua kelompoknya. Kelompok pertama adalah pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka adalah orang yang selalu mengikuti Yesus. Dan teks hari ini berkata seperti ini, para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Mereka selalu mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman Tuhannya. Kelompok kedua adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga mengikuti Yesus. Tetapi tujuan mereka berbeda dengan kelompok pertama. Ayat kedua mengatakan seperti ini. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka juga mengikuti Yesus untuk mencelanya dan mencari-cari kesalahan dalam tindakan Yesus. Karena ajaran Yesus sangat berbeda dengan keyakinan mereka sendiri. Kepada dua kelompok yang menunjukkan reaksi sangat berbeda ini, Yesus Kristus menceritakan tiga perumpamaan untuk memberitakan kehendak Tuhan. Dan teks hari ini beserta dua perumpamaan lainnya sangat baik untuk menjelaskan tentang keselamatan yang mereka salah pahami, tentang dosa, tentang apa artinya menjadi hilang, dan tentang harga yang dibayar Bapa untuk mengasihi kita. Serta secara mendasar tentang bagaimana Allah ingin kita hidup. Firman hari ini harus dijelaskan bersama dua perumpamaan lainnya agar kita dapat memahami dengan tepat makna pesan yang Yesus sampaikan kepada kedua kelompok itu dan kepada kita yang hidup di zaman ini. Oleh karena itu, saya akan berkhotbah firman hari ini dengan seluruh Injil Lukas 15 untuk menarik kesimpulan teks hari ini. Dan saya akan mengutip sebuah buku yang berjudul The Prodigal God, ditulis oleh Timothy Keller untuk merenungkan firman bersama jemaatnya. Inti firman hari ini sangat jelas ya. Sangat jelas ya. Apa yang paling membuat Allah bersukacita? Sangat jelas ya. Dalam firman hari ini tertulis seperti ini, ayat 7 dan 10 ya. Mari kita baca bersama. Next ya. Mari kita baca bersama ayat 7, ayat 10 ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga
karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan bertobat. Ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, sangat jelas ya. Dari ayat 7 dan 10 kita dapat dengan jelas menemukan di mana perhatian Allah tertuju ya. Perhatian Tuhan selalu menuju pada orang berdosa yang bertobat. Dan Tuhan dengan penuh kerinduan ingin berpartisipasi dalam pesta surga bersama orang berdosa yang bertobat itu ya. Dan hal ini digambarkan dengan dramatis dalam perumpamaan ketiga, yaitu anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang dimulai dengan permohonan anak bungsu untuk mendapatkan warisannya. Karena anak bungsu begitu membenci hidup bersama ayahnya, sehingga memutuskan untuk meninggalkan ayahnya. Oleh karena itu, anak bungsu membuat pilihan yang sangat jahat. Meskipun ayahnya tetap sehat, tetap hidup, ia meminta warisannya. Ya, coba bayangkan, biasanya kapan bisa mendapatkan warisannya? Orang tuanya hampir mati ya saatnya. Tetapi anak bungsunya meminta, sekalipun si bungsunya, si bapaknya masih sehat, masih hidupnya. Ia meminta warisan dan segera pergi ke negeri yang jauh dengan harta benda dari ayahnya. Di sana ia memboroskan harta milik itu dengan hidup berpoya-poya. Kehidupan mewah yang selalu ia anggap akan terus berlimpah, tetapi ternyata segera berakhir ketika ia meninggalkan dari ayahnya. Setelah memboroskan segalanya dan mengalami penderitaan di kandang babi, barulah ia menyadari betapa menyedihkannya hidup tanpa ayahnya. Lagi pula ia pun menyadari dosanya terhadap surga dan ayahnya. Dan saat itu yang terlintas di benaknya, pikirannya adalah rumah bapaknya. Bagi anak bungsu, rumah ayahnya adalah tempat seperti ini ya. Ayat 17 ya. Seperti ini ya. Saya akan baca. Betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Berlimpah-limpah makanannya. Rumah ayahnya selalu berlimpah makanan. Bahkan para orang upan juga hidup dalam kelimpahannya. Baru saat itu anak itu menyadari kelimpahan rumah ayahnya dan segera merencanakan untuk kembali ke rumah ayahnya. Anak bungsu sedang berjalan pulang ke rumah ayahnya. Meskipun perasaan anak bungsu tidak tertulis di dalam Alkitab, kita dapat menebaknya. Jalan pulang begitu menyakitkan, sangat susah, dan dia pasti terus lagu-lagu. Masalah terbesar adalah apakah aku benar-benar akan diampuni oleh ayahku, dan bukankah aku akan dikejam oleh keluarga dan tetangga, malah disambut. Pertanyaan-pertanyaan negatif itu pasti mengganggu keputusan anak bungsu. Tetapi tidak ada solusi lain selain kembali ke rumah ayahnya. Jadi anak itu berjalan menuju rumah ayahnya dengan sebuah rencana.
Dan rencana anak bungsu itu adalah sebagai berikut ini. Ayat 19 ya. Ya, next ya. Oh ya, saya akan baca ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa, bukan anak. Kata si bungsunya bilang upahan, bukan anak. Rencana anak bungsu adalah aku telah berdosa, jadi aku akan bekerja seperti seorang upahan di rumah ayahku dan melunasi semua hutang dosa yang telah aku lakukan terhadap ayahku dan surga. Dan ketika hutang itu lunas, barulah aku akan hidup dalam kemakmuran di rumah ayahnya. Itulah rencana anak bungsu, tetapi rencana itu hancur berkeping-keping ya ketika ia bertemu dengan ayahnya. Dari ayat 20 hingga 24 ya tertulis ya dengan baiknya. Kita dapat melihat betapa bodohnya rencana anak bungsu itu ya. Saya akan baca 20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu melangkul dan mencium dia. Karena ayah menyambut anak itu dengan gembira, lalu segera memelukkannya dan menciumnya, memberikan jubah yang terbaik, sepatu dan cincin, serta segera memulihkan status sebagai anaknya. Rencana anak bungsu adalah aku harus bekerja seperti seorang upahan. Tetapi ya, pernyataan ayahnya adalah kamu adalah anakku, bukan pekerja. Bagi ayahnya, si bungsu tetap ayah, tetap mengasihi, tetap ayah. Sungguh luar biasa ya. Inilah anugerah yang kita terima dari Tuhan ya. Melalui cerita ini kita dapat menyadari kasih besar ayah dan betapa belas kasihannya kepada kita. Oleh karena itu, Pendeta Timothy Keller menggambarkan Allah seperti ini. Dia adalah yang paling banyak memboroskan kasih di dunia. Di sini kita harus berfokus ya. Biasanya kita pakai pemborosannya arti negatif ya. Tetapi ya pendeta ini pakai kepada Tuhan ya. Tuhan adalah yang paling banyak memboroskan kasih di dunia. Mengapa Allah digambarkan seperti itu ya? Karena kasih dan kemurahan hati Allah yang seperti ini mutlak diperlukan agar orang berdosa dapat bertobat dan kembali ke rumah bapaknya. Jika tidak ada kasih ayahnya, kita tidak bisa bertobat dan tidak bisa kembali ke rumah bapaknya. Kasih ini adalah kasih yang rela melunasi dengan menyerahkan anaknya yang sendiri ke salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jika anak yang tunggalnya tidak disalibkan, orang berdosa yang bertobat tidak dapat kembali ke rumah bapaknya. Allah sangat bersuka cita ketika orang berdosa bertobat dan berpartisipasi bersama dalam pesta surga. Oleh karena itu, kita harus pergi mencari domba yang hilang. Tidak ada alasan atau alasan apapun yang diperlukan. Kita harus pergi mencari domba yang hilang karena inilah
inilah perhatian utama dan sukacita Allah Bapaknya. Kalau begitu, siapakah yang harus pergi untuk mencari yang menemukan domba yang hilang? Dalam teks hari ini, seorang gembala pergi untuk mencari domba yang hilang. Setelah menemukan ia, membawa domba itu pulang ke rumah. Lalu, karena ia sangat bersukacita, dia mengadakan pesta bersama teman-temannya. Dan dalam perumpamaan tiram yang hilang, seorang wanita menyalakan pelita dan menyapa seluruh rumah untuk mencari tiram yang hilang. Dan akhirnya dia menemukannya, lalu ia juga mengadakan pesta bersama teman-temannya. Ada kesamaan dalam kedua perumpamaan ini. Baik dalam perumpamaan domba yang hilang maupun perumpamaan tiram yang hilang. Muncul seseorang yang kehilangan sesuatu yang berharga. Dan untuk menemukan yang berharga itu, ia rela menanggung risiko dan kerugian. Satu dirham adalah upah sehari seorang pekerja. Sekalipun upah besar itu tidak cukup untuk mengadakan pesta. Apalagi nilai satu dirham tidak sebanding dengan usaha seorang wanita yang menyalakan pelita dan menyapa seluruh rumah untuk mencarinya. Tetapi gembala wanita itu tidak segan-segan mengorbankan nyawa dan usahanya untuk menemukannya. Karena apa yang kehilangan itu begitu berharga. Begitu berharga. Yang penting di sini adalah siapa orang yang rela mengorbankan segala usaha dan nyawanya untuk menemukan hal berharga yang hilang. Kita harus mengetahui fakta itu ya. Jadi dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika anak bungsu pulang ke rumah, cerita ini tidak berakhir di situ ya. Jika berakhir dari cerita si bungsu, kita bisa selalu bersukacita. Karena, jika saya berdosa, saya selalu bisa diampuni. Saya enggak ada tanggung jawab. Tetapi cerita ini tidak berakhir dari cerita si bungsu. Segera dimulai cerita si sulungnya. Ketika anak bungsu kembali ke rumah dengan selamat, sang ayah segera mengadakan pesta besar. Tetapi ketika anak sulung melihat hal itu, ia sangat marah dan menolak itu dalam pesta. Pesta itu siapakah mengadakannya? Ayah. Meskipun ayah terus membujuknya, anak sulung tetap menolak permohonan ayahnya. Coba bayangkan, sudah banyak orangnya hadir dalam pesta itu ya. Tetapi anak sulung justru mempermalukan ayahnya. Lalu anak sulung berkata kepada ayahnya. Ya, mari kita baca ayat 29, ayat 30 ya. Masih. Ya. Next ya. Ya, oke. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Melalui perkataan anak sulung, kita dapat menemukan bahwa
anak sulung memandang hubungannya dengan ayahnya sebagai hubungan transaksi antara pelayanan dan imbalan. Anak sulung lebih menghargai perbuatan baiknya sendiri daripada permohonan ayahnya. Sehingga ia menolak permohonan ayahnya dan tidak menyambut atau memeluk adiknya yang kembali hidupnya. Tentu saja dari sudut pandang anak sulung, tindakan ayahnya bisa saja membuatnya merasa kesal dan dirugikan. Dari sudut pandang anak sulung, adiknya hanyalah orang berdosa yang telah menghabiskan harta ayah bersama pelacur-pelacur. Sehingga ia tidak menyambut adiknya. Namun demikian, perhatian ayah adalah anak bungsu. Karena dia pulang dengan hidup-hidup ke rumah ayah. Oleh karena itu ayah berlari menyambutnya dan memeluknya meskipun ia masih jauh. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi ayah terhadap keluhan anak sulungnya. Ini tertulis ya di dalam ayat 31 dan 32 ya. Ya, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita batu bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak sulung telah mempermalukan dan mengabaikan ayahnya di hadapan banyak orangnya. Tetapi meskipun demikian, ayahnya tidak marah, tidak menghakimi ya anak sulungnya. Sebaliknya, ayahnya berusaha keras untuk membujuk dan menyakitkan anak sulungnya. Meskipun melalui ini kita dapat melihat betapa besarnya kasih kemurahan hati sang ayah. Ayah membagikan warisannya kepada kedua ayahnya meskipun anak bungsu memperlakukan seolah-olah ia sudah mati. Dan meskipun anak sulung mengabaikan dan mempermalukannya, ayahnya terus berusaha membujuk dan menyakitkan anak sulungnya. Melalui Injil Lukas pasal 15, kita dapat menemukan ayah yang berusaha keras agar anak bungsu dan anak sulungnya dapat ikut serta dalam pesta. Allah Bapa sangat ingin bahwa semua anak Tuhan ikut pesta surga. Dan ada satu pesan lagi yang disampaikan kepada kita. Dalam perumpamaan domba yang hilang dan tiram yang hilang, muncul orang yang mencari apa yang kehilangan. Yaitu seorang gembala dan seorang wanita. Tetapi dalam perumpamaan anak yang hilang, orang mencari apa yang kehilangan tidak munculnya. Mengapa demikian? Kita dapat menemukan alasannya dalam ayat 1 ya. Ya, saya akan baca. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Mereka yang seperti domba yang hilang, seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah dan mengembara, yang tidak ada yang peduli dan tidak ada yang mengajarkan jalan keselamatan kepada mereka. Pada waktu itu, Yesus Kristus datang kepada mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan Injil.
serta menjadi sahabat mereka. Dan untuk memberitahukan kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang seperti anak sulung yang tersesat karena terikat pada iman yang salah dan hukum Taurat, bahwa Yesus tetap menjadi jalan keselamatan bagi mereka. Yesus Kristus menceritakan 3 perumpamaan dalam pasal 15. Dan kata-kata yang diucapkan ayah kepada anak sulungnya pada akhirnya adalah pesan yang ditunjukkan kepada kita yang telah menerima pengampunan, menikmati sukacita keselamatan, dan akan berpartisipasi dalam pesta ayah. Kita harus mencari mereka yang seperti anak bungsu, belum menyadari bahwa mereka adalah anak yang hilang, dan membawa mereka kepada bapaknya. Ini tugas saya dan jemaat sekalian. Bapak ingin anak sulung mencari adiknya yang hilang dan membawanya kepada bapaknya. Yesus Kristus sebagai anak sulung yang sejati datang ke dunia dalam rupa manusia dan menerima kematian di atas kayu salib. Karena ia mengetahui kehendak Tuhan. Sebab agar anak bungsu dan anak sulung dapat ikut dalam pesta Bapa, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Ayat 7 dalam teks hari ini dengan jelas menyatakannya. Saya akan baca. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Allah Bapa sangat bersukacita ketika seorang berdosa bertobat dan ikut serta dalam pesta surga. Melalui hal ini kita dapat dengan jelas mengetahui bahwa kita adalah umat Tuhan dan anak-anaknya yang sangat berharga bagi Tuhannya. Alasan Tuhan tidak dapat meninggalkan kita adalah karena kita semua diciptakan menurut gambaran Tuhannya. Tuhan berkata kepada kita, tanpa seekor domba itu ceritaku tidak akan lengkap. Bagian awal saya bilangnya, orang dunianya akan bertanya seperti ini ya. Kenapa ya sudah ada 99 ekor domba, tetapi satu ekor domba yang hilang. Kenapa begitu pentingnya? Karena tanpa seekor domba itu ceritaku tidak akan lengkapnya. Bagi Tuhannya lebih pentingnya orang berdosa yang bertobat. Karena Tuhan selalu menuju kepada orang berdosa yang bertobat. Karena Yesus Kristus. Nilai saya dan saudara-saudari seiman tidaklah ringan. Kita berharga untuk diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Orang-orang dunia mungkin bertanya, mengapa satu domba itu begitu penting jika ada 99 domba lainnya? Maka kita dapat menjawabnya. Karena nilai satu domba itu lebih membahagiakan Allah daripada 99 domba lainnya. Oleh karena itu kita harus berusaha keras mencari domba yang hilangnya. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang harus pergi mencari domba yang hilang? Jawab benarnya saya dan kita dan semua. Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkah
Tuhan untuk menyampaikan Injil dan kehendak Tuhan di bumi ini. Mari kita semua dengan sukacita turut serta dalam misi mencari orang yang belum menyadari bahwa mereka adalah anak yang hilang dan membawa mereka kembali kepada rumah ayahnya. Marilah kita bergabung dalam perjalanan penuh sukacita untuk menemukan domba yang hilang dan berpartisipasi dalam perjamuan sukacita di surga. Karena perhatian Tuhan selalu menuju orang berdosa yang bertobat. Saya dan kita semua. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali akan anugerah keselamatan yang besar dan misi yang diberikan. Ya Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, kiranya Tuhan mencurahkan hati gembala yang rindu mencari domba yang hilang kepada kami. Agar kami pun memiliki hati yang penuh kasih bagi tetangga dan keluarga yang masih belum mengenal Tuhan dan tersesat di dunia ini. Kami bertobat atas kesombongan kami yang menangkap diri kami benar dan menghakimi serta mengabaikan yang hilang. Tuhan, berikanlah kami iman besar agar bisa menanggung panggilan sebagai anak Tuhan yang sejati, sebagai saluran berkat Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang bersukacita bersama ketika yang hilang kembali dan menikmati sukacita surga di bumi ini. Setelah ibadah ini kami akan kembali ke dunia. Biarlah setiap langkah kami dipenuhi dengan rasa syukur yang tulus kepada Tuhan. Dalam situasi apapun kami ingin selalu menanggung salib Kristus dan menjalani hidup yang memberikan Tuhan yang memberi keselamatan abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan sore malam hari ini, amin. Yang diberkati kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, saudara. Ya, yang pertama, GBI Ebenezer Simpangan membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara untuk dapat bergabung melayani dalam bidang pemusik meliputi keyboard, drum, bass, dan gitar. Juga singer, guru sekolah minggu, dan multimedia saudara. Dengan ketentuan sudah lahir baru, memiliki KKJ di GBI Ebenezer Simpangan, sudah baptis selam, dan sudah atau akan mengikuti KOM 100. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi saudara Yudi di nomor telepon 0877 80101145. Ya, kemudian ada informasi untuk bulan Februari nanti, bulan Februari mendatang saudara. Ibadah pertama, ibadah yang jam 8 pagi ditiadakan menjadi ibadah online saja saudara. Dan saudara dapat memilih ibadah di ibadah kedua yaitu pukul 10 pagi atau ibadah ketiga, ibadah sore saudara di pukul
17.00 atau jam 5 sore. Sekali lagi ibadah ada di pukul 10.00 dan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Kemudian setiap minggu pertama dan ketiga akan diadakan ibadah generasi muda pada pukul 13.00 saudara atau pukul 1 siang di tempat ini juga. Puji Tuhan, demikian pengumuman hari ini. Kita akan memberikan persembahan saudara, namun sebelumnya saya ingin bertanya, mungkin di antara saudara ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Bila ada, jangan ragu-ragu saudara, angkat tangan. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Ada? Ya, baik, kalau tidak ada kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita saudara. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Itu sebabnya sore hari ini dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu. Kami membawa persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Biar berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya waktu kami memberi dengan iman, dengan sukacita di hadapan-Mu, maka Engkau akan kembali memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang. Sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari siapkan hati kita mau satukan hati untuk doa syafaat. Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari Tuhan, di tahun 2026 ini Bapa, kami percaya Tuhan, tangan-Mu terus memegang setiap kami Bapa. Bapa, penyertaan-Mu luar biasa Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biar dunia katakan tahun 2026 tidak menentu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, bersama Engkau ada kepastian iman kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Abah. Bapa, saat ini kami satukan hati kami untuk syafaat kami Tuhan, untuk bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia Bapa. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku, diberkatilah tanahnya,
airnya, udaranya, penduduknya, dan pemerintahannya Bapa. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo beserta wakil dan jajaran para menterinya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tanamkan kepada pemimpin-pemimpin kami roh yang takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang maju di dalam Engkau Tuhan. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, bencana-bencana alam Tuhan, virus-virus penyakit yang baru, diam dan tenanglah Tuhan. Karena kami percaya kami tinggal dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Bapa. Terima kasih Abba. Bapa, saat ini kami secara khusus Tuhan bawa Bapak Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya dan keluarga besar ya Tuhan. Diberkatilah kesehatannya, diberkatilah kekuatannya Tuhan. Diberikan kepadanya hikmat marifat yang melimpah Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbungnya Tuhan. Diberkatilah pelayanannya Tuhan. Sehingga beliau boleh Tuhan menjadi messenger of the Pentecost Tuhan. Dan amanat agungmu boleh terselesaikan Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon 9 kami Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Topan Wijoyo Tuhan, beserta wakil-wakilnya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau ada di hatimu, ada di tanganmu Tuhan, ada di rencanamu Tuhan. Biar Tuhan lewat kepemimpinan beliau Tuhan, Rayon 9 boleh masuk dalam rencana besar Engkau Tuhan, dalam penuaian yang terbesar dan terakhir ya Abba. Terima kasih Bapa. Bapa, secara khusus juga Tuhan, kami bawa Tuhan gembala kami di GBI Ebenezer Simpangan Tuhan, Bapak Riki Momongan beserta ibu dan keluarga besar ya Tuhan. Ibu wakil gembala kami Tuhan dan keluarga besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kepemimpinan beliau juga Tuhan, GBI Ebenezer Tuhan boleh menuai 800 jiwa bahkan lebih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hikmat marifat-Mu, pengurapan yang baru atas beliau Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau terus memegang tangan kanan beliau Tuhan dalam memimpin GBI Ebenezer Simpangan ini Tuhan. Dan kami percaya Bapa, setiap generasi muda baik di GBI Ebenezer Simpangan ini Tuhan, maupun dimanapun berada Tuhan. Dan kami juga percaya di bangsa sahabat kami di Korea Selatan, khususnya kota Angsan Tuhan, revival generasi muda Tuhan, generasi Yeremia-Mu Tuhan, menjadi generasi yang cinta mati-matian kepada Engkau Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa Tuhan, dan memenangkan banyak jiwa Tuhan bagi generasi mereka Bapa, di sekolah-sekolah tempat kuliah Tuhan, di marketplace ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Abba. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah Tuhan sudah dikuatkan Tuhan, yang punya pergumulan masalah Tuhan, Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, di tahun amanat agung ini Tuhan, no ego, no logo Tuhan. Ini kami Tuhan, utus kami anak-anak-Mu Tuhan. Jesus for everyone. Terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan karena Engkau, dan kami percaya kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Abba. Dan saat ini Tuhan, kami siap terima berkat dari hamba-Mu.
Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Rabatakasya. Kami memberkati umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang hari ini beribadah ya Tuhan. Kami memberkati apapun yang sedang dikerjakan oleh keluarga demi keluarga ya Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan-pekerjaan umat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Diberkati setiap pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Kami katakan diberkati oleh Tuhan di tahun penuaian ini Tuhan. Di tahun di mana Tuhan sediakan tuaian yang besar buat kami Tuhan. Buat usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Diberkati rumah tangga demi rumah tangga. Pemulihan terjadi buat setiap rumah tangga. Buat setiap keluarga yang ada di tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang bersekolah ya Tuhan. Anak-anak yang kuliah. Kami katakan anak-anak kami adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Kau jaga keluar masuk anak-anak kami Tuhan. Tuhan lindungi, jagai anak-anak kami. Ada tanda darah-Mu Tuhan buat anak-anak kami. Anak-anak kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan Yesus, anak-anak kami menjadi anak-anak yang spesial. Diberkati oleh Tuhan. Punya masa depan yang penuh harapan. Punya masa depan yang penuh damai sejahtera. Tidak ada anak-anak kami yang gagal Tuhan. Tidak ada anak-anak kami yang jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa narkoba ya Tuhan. Karena perlindungan darah-Mu sempurna buat setiap keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami percaya Tuhan baringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Oleh karena nama-Mu Tuhan. Tuhan Kau Allah Immanuel di dalam setiap musibah dan Kau menyertai Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sempurnakan ibadah Tuhan. Mari arahkan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, menjaga setiap kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi selamat malam saudara, selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih penyertaan Tuhan sepanjang sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.